Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan profil dari Bapak Iwan. Pak Iwan merupakan alumni Teknik Elektro Angkatan 91, kemudian melanjutkan pendidikan masternya di Bournemouth University United Kingdom, bidang manajemen information system. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Pengalaman karir beliau sebagai berikut. Pada tahun 98 hingga tahun 2013, beliau menjabat sebagai Vice President of National Card Acquisition and Usage at Bank Mandiri. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015 menjadi SVP of Sales Acquisition and Distribution Network at Bank Mega. Kemudian pada tahun 2015 hingga pada tahun 2018 beliau menjadi Vice President of Digital Business E-commerce, Report to Commercial Director at PT Garuda Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 beliau menjadi EVP of Card and Digital Lending Report to Consumer Bank Director di Bank BRI. Kemudian pada tahun 2021 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Acting CEO at PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja. Sebelum dilanjutkan untuk presentasi pemaparan visi misi, dari Bapak Iwan akan menampilkan video profil. Terima kasih Mbak Amirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, dan tentu niat kita baik, pasti hasilnya juga akan baik. Dan tentu terima kasih kepada Mas Agus nih, Ketua KTT yang telah memberikan landasan yang cukup kuat, dan at least menyediakan alasan buat kita untuk pamit sama istri. Kalau hari Minggu pagi mau keluar rumah itu bisa pamit karena mau ketemu sama KTT gitu. Jadi itu cukup membantu kita untuk bisa spending, terus kemudian gojek kiri gitu. Dan juga terima kasih pada Mas Indra ya, Ketua Panitia untuk pemilihan ini. This is a very good process for democratization di KTT ini. Dan yang paling penting adalah juga Mas Adi yang sangat berjiwa sosial, Mas Wayan yang sangat peduli dengan data alumni, Mas Lingga wira swasta Ulung, dan Mas Arief yang sekarang ini berkarir di PLN, menjagokan diri sebagai Ketua Alumni Teknik Elektro dan Teknik Industri. Kalau kita bisa bersatu, nanti top banget lah untuk mengurusin TT ini. Dan tentu semua alumni yang datang dan staf Departemen TT ya, Prof. Selo, selamat siang, kapan ngopi lagi di BSD. Yang pertama, tim sukses kami itu sudah bikin video gitu, mengenai profil saya gitu. Jadi silakan untuk diputar Mas Danisa untuk video yang telah dibikin susah payah ini sama tim sukses kami. Silakan monggo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Iwan Wibawa Prastiawan. Video ini kami bikin untuk memperkenalkan diri sebagai calon ketua alumni Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Yang pertama adalah keluarga. Saya mempunyai istri 1 dan 3 orang anak. Bagi saya, keluarga adalah bahtera, perahu atau kapal, di mana bahtera tersebut harus menuju satu tujuan yang disepakati oleh semua awak bahteranya. Arahnya, tentu kesepakatan itu harus berlandaskan dari ajaran-ajaran hidup yang dianggap benar oleh keluarga kami. Perjalanan itu tentu tidak mudah. Kadang ada gagalnya, kadang kita harus berlabuh di satu pelabuhan. Namun, kegagalan ataupun badai yang besar ini harus menjadikan kita belajar dan berperilaku positif terhadap semua anggota keluarga. Dan saya yakin dengan kekompakan keluarga, itu akan membuat kita nanti mencapai tujuan akhir. Bagi kami, tentu tujuan akhir kami adalah Tuhan. Gitu. Nah, untuk dalam membentuk keluarga ini, ada beberapa buku yang saya anggap bagus. Yang pertama adalah dari Hamid Fahmi Sarkasi. Buku ini bagus bagaimana untuk menangkal faham-faham yang tidak sesuai dengan kehidupan keluarga untuk bisa kita tangkal dengan ajaran-ajaran yang kami percayai. Yang kedua adalah kehidupan profesionalisme. Bagi saya, keluarga adalah menjadi dasar kita untuk bertindak di dalam satu komunitas. Dalam hal ini, menurut saya, komunitas profesionalisme. Komunitas profesionalisme ini membutuhkan sikap-sikap positif yang pada dasarnya telah kita bentuk di keluarga.
dukungan dan motivasi anak istri yang menyemangati untuk selalu berkontribusi terhadap kehidupan profesional, itu yang terpenting. Saya memilih untuk berkarir di jalur BUMN, di mana dulu BUMN ini kan dikenal sebagai lingkungan yang kuno kayak gitu. Namun justru itu memberikan tantangan kepada saya bagaimana saya harus berkontribusi di lingkungan itu. Dan alhamdulillahnya saya berkarir dari level officer, kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke Inggris. Sepulang dari Inggris, saya bergabung di beberapa BUMN seperti Bank Mandiri, Garuda, BRI. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya untuk menjabat amanah sebagai acting CEO di Link Aja. Jadi Link Aja ini adalah sebuah startup yang dibentuk oleh 10 BUMN untuk menjadi infrastruktur yang kokoh buat ekosistem BUMN. Selama berkarya, tentu kita harus memberikan kontribusi berdasarkan conscious business atau value-value yang harus kita berikan kepada ekosistem itu. Salah satu buku yang bagus adalah Conscious Business karangan Fred Kaufman. Nah, buku ini mengajarkan bagaimana kita mempunyai satu nawaitu yang baik, niat yang baik ketika kita menjalani kehidupan profesionalisme kita. Kontribusi yang dilandasi dengan niat yang baik. Tentu kehidupan personal dan kehidupan profesional tadi memberikan kita koneksi, sahabat di dalam kehidupan personal dan koneksi dalam kehidupan profesional. Kita yakini sahabat dan koneksi itu bisa membawa kita ke dalam satu level di mana kita harus memberikan balik kepada kampus, memberikan balik kepada mahasiswa yang dulu menjadikan kita menjadi seperti ini. Nah, dalam pencalonan ini saya memilih untuk fokus kepada electronic vehicle. Kenapa electronic vehicle? Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sekali Mas Yanisa. Ini kita santai aja, namun untuk membuat kesan berkampanye saya pakai kopiah gitu, biar santai semuanya gitu. Monggo di sharing bahan yang telah disiapkan oleh tim kami. Yang pertama adalah pengalaman kami gitu. Boleh di sharing Mas bahan yang sudah disiapkan. Ini terima kasih ini kepada tim sukses kami. Ini udah bekerja siang malam gitu untuk mempersiapkan hal ini gitu. Jadi monggo. Nah ini play aja. Jadi visi misi ini didesain oleh tim sukses kami. Monggo next saja. Jadi kami itu punya foto 4 eng gitu. Jadi 4 eng ini bagaimana eng ini bisa menuju ke sesuatu yang nyata gitu. Yang pertama itu eng pertama adalah ngumpul gitu. Jadi kita itu berkumpul waktu itu reuni gitu di tahun Mei 2016 gitu. Nah kalau namanya reuni itu pasti akan banyak gitu ide-ide gila gitu. Itu lihat tuh Mas Budi itu idenya gila semua itu. Kemudian ada Mas Joko Supriyono pulang dari Arab gitu, itu juga idenya gila semua gitu. Dan kami itu percaya gitu bahwa great ideas always come from the crazy idea gitu. Cuman kan ide-ide ini suka menguap gitu. Nah kita menuju ke rangkap selanjutnya, yaitu kita harus ngerembuk gitu. Yang kedua itu ngerembuk, yaitu diskusi gitu. Idenya nggak boleh menguap. Biasanya ide itu kan maktut gitu terus hilang gitu kan, nggak boleh itu. Nah makanya kita rembukan dan waktu itu cukup efektif itu ada VLD itu marahin kita semua gitu karena ini kenapa nggak kita diskusikan gitu. Kenapa itu kita harus kita rembuk, kita diskusikan supaya tidak hangat-hangat anu ayam gitu. Nah kemudian setelah kita diskusi kita harus genah, jelas, legal gitu. Makanya kami bikin legal perusahaan. Oh, tahu nggak itu? Jadi waktu itu habis reuni kita crowdfunding gitu. Jadi kita itu crowdfunding di semua orang boleh transfer gitu untuk crowdfunding. Kita batasin waktu itu nggak boleh 100 juta, maksimum 100 juta. Karena kita takut ya banyak saudagar-saudagar itu yang duitnya itu miliaran. Begitu dia crowdfunding miliaran itu perusahaan bakal jadi punya dia semua. Kita batasin 100 juta. Ternyata yang kumpul itu 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar. Ternyata crowdfunding. Saya tuh percaya kekuatan alumni kita itu luar biasa.
Jadi dari crowdfunding ini kita terkumpul 1,2 miliar, kemudian kita bentuk satu PT. Karena apa? Bisnis itu harus jelas, gitu kan. Kalau nggak jelas nanti perikatannya sama siapa. Gitu. Nah, kemudian kita mikir lagi, ini gimana nih? Bisnis ini mau bisnis apa ini? Pertama ada ide gitu, kita beliin ruko aja gitu. Ruko nggak pakai no brainer itu gitu. Waktu itu ada yang bilang kayak gitu. Terus kemudian kita bikin yang namanya platform gitu. Kita bentuk namanya PT 91 Investama gitu. Kemudian kita bentuk platform, terus kemudian kita pengen platform itu menjembatani barang-barangnya bisa dijual di situ. Kita masuk pertama itu di pesantren. Pesantren itu seru itu. Dan gagal teman-teman. Jadi di pesantren itu gagal dan kita belajar gitu. Yang namanya juga bisnis itu pertama gagal nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kita belajar gagalnya apa sih? Oh ternyata kurang komitmen ini, environment-nya kurang berkomitmen gitu. Kemudian kita masuk ke koperasi. Nah sekarang di 91 Investama itu total aset kita udah 2,1 miliar. Investment kita berada di angka 1,2 miliar. Platform kita hargain 900 juta. Jadi yang penting pada waktu kita kumpul itu harus membawa manfaat gitu. Jadi kalau kita pamit sama istri kita, minggu-minggu saya pengen ngopi nih gitu. Jadi istri kita tuh bisa lihat hasilnya gitu. Kita udah punya PT 91 Investama gitu. Asetnya udah gede gitu. Jadi kenapa kita nyalon di sini itu adalah kita pengen berkontribusi dan pengen lebih berkontribusi. Kami yakin KTT akan membuat kita semakin punya platform untuk berkontribusi kepada kampus dan mahasiswa. Next. Nah ini SEN ini mungkin next Mas. Nah SEN ini singkatannya itu Cipta Elektro Nusantara Terpadu gitu. Nah ini mulai dari kanan dulu ya. Itu kan crowdfunding gitu, 1,2. Dari crowdfunding itu bentuk PT namanya 91 Investama. 91 Investama bentuk platform namanya SEN. Sentra Elektro Nusantara Terpadu gitu. Nah dari SEN ini kita bicara sama orang, bicara sama pihak-pihak yang lain. Kita mau joint venture atau investment modal untuk masuk ke satu ekosistem perdagangan gitu. Yang pertama kita masuk ke pesantren tadi udah lah nggak usah dirembuk lagi. Kita saat ini sedang rembuk koperasi gitu. Koperasi sudah mulai kita bisa fasilitasin. Kemudian kita juga masuk ke salah satu BUMD Dharma Jaya gitu. Terus kemudian nextnya apa nih motor listrik gitu. Nah jadi teman-teman nggak gampang memanage alumni elektro ini. Ketika kita bentuk 91 Investama itu tugas saya yang paling berat adalah membuat tidak bertengkar gitu. Karena kan orang masuk elektro itu udah pinter, apalagi kemudian jadi alumni pasti lebih pinter gitu. Nah orang-orang pinter ini kalau kumpul, wah itu ayal-ayalan Mas. Ayal-ayalan tuh argue gitu. Nah itu tugas saya yang paling berat itu adalah membuat teman-teman dari elektro ini tidak bertengkar dan alhamdulillah nggak bertengkar gitu karena kita susun satu PT ada CEO-nya, ada CFO-nya, ada komisarisnya gitu, komisarisnya dari kita sendiri gitu. Komisarisnya ya ini galak ini saudara-saudara, jadi saya senang banget gitu. Jadi intinya adalah kita itu pinter, kadang yang namanya pinter itu kerumunan doang. Nah, bagaimana kerumunan itu kita bisa bentuk menjadi barisan. Nah, kalau barisan itu kan mau nyerang sesuatu, mau bergerak kemana itu kan kompak gitu. Next. Nah, ini saya tuh orangnya suka yang fokus-fokus gitu. Jadi kita pengen fokus gitu kepada electric vehicle. Tadi saya salah minta maaf, bukan electronic vehicle, tapi electric vehicle. Itu tim saya ini kurang teliti itu. Jadi kami itu sudah punya platform dari platform tadi. Karena menurut saya yang paling penting di dalam mempersatukan semua itu building block-nya itu harus ada platform. Kalau nggak ada platform, gimana mau berdiri nih building block ini? Jadi yang pertama kita mulai dari yang paling atas, alumni gitu. Nah alumni ini, KTT ini kan punya network terhadap industri. Nah, industri itu yang paling kanan, social impact for UMKM. Mungkin UMKM ini butuh nyewa kendaraan listrik. Kita sengaja fokus kepada motor. Karena kita sudah ngobrol, ternyata nyewa sepeda motor listrik ini cuma 3.000 per hari. 3.000 per hari. Itu sudah termasuk listrik gitu. Jadi mereka pakai swap gitu, swap baterai gitu. Ini kita bicara yang nyata-nyata aja ya. Kalau 3.000 per hari, kemudian orang itu butuh buat kurir, butuh buat jadi sopir Gojek online kayak gitu, nah itu bisa tuh 3.000. Nah kemudian alumni ini mesti bawa EV user, industri community itu pasti alumni punya. Yang harus dibawa adalah alumni ini harus masukin ke platform. Nah, platformnya ini yang kita beresin gitu. Platform ini tugasnya adalah mendekatkan mahasiswa dengan industri.
Nah, platform ini mendekatkan, kami sih punya konsep di sebelah kiri itu ada workshop, bengkel gitu. Tapi ya lulusan elektro masuk bengkel? Enggak gitu. Bengkel ini butuh manajemennya gitu. Jadi di situ harus ada knowledge management gitu. Dari knowledge management dari bengkel itu ada knowledge transfer kepada DTT sebagai kampus. Oh, sekarang kan baru model itu kampus Merdeka Belajar Merdeka ini. Nah, workshop ini bisa menjadi sarana untuk kampus Merdeka Belajar gitu. Jadi orang yang mereka kita bisa transfer teknologi mengenai electric vehicle, kemudian community-nya gimana. Mungkin sebagai gambaran kayak gini, di Jogja itu kan ada semacam kayak ojek, tukang ojek kayak gitu. Nah, tukang ojek ini kita bisa fasilitasin orang-orangnya bisa nyewa kendaraan di kita 3.000 per hari. Nah, platformnya pakai yang kita bangun nanti. Kemudian bengkelnya di DTT gitu. Nah, bengkel inilah yang akan menjadi live lab. Nah, saya menyebutnya live laboratory gitu. Sehingga di situ akan ada satu knowledge management yang cukup bagus yang bisa diturunkan kepada mahasiswa. Kenapa ini EV ini ya? Karena kita kan mesti relevan sama industri, relevan sama gelombang zaman gitu. Nah, gelombang zaman itu sekarang ya kalau saya setuju sih, people, planet, sama profit itu saya setuju banget. Dan ini ada people-nya, ada profit-nya, karena nanti akan ada revenue stream, kemudian ada planetnya gitu. Jadi sustainable development-nya itu ada gitu di sini. Jadi saya tuh suka yang fokus-fokus tapi dalam gitu. Next. Kita sudah siapin juga timeline-nya. Timeline-nya itu nanti seed 1, itu fase seeding gitu. Itu 1 quarter gimana DTT mempersiapkan sites, alumni, mesti cari industri yang komitmen. Nah, mungkin ada teman direktur BP minyak gitu mau CSR-nya itu 3 miliar dikasih ke kita misalnya kayak gitu. Itu alumni yang harus bergerak. Kemudian student mulai rekrut. Suaranya hilang. Sorry. Lanjut, Mas. Di sini ada loh ya. Ada kok. Aman kok, Aman. Clear kok, suaranya clear. Matur nuwun. Nah, ini timeline sudah siapin. Nah, delivery ini nanti bareng-bareng ya. Nah, seeding gitu. DTT ini harus mempersiapkan sites, alumni harus menghubungkan kepada industri yang committed, student mulai rekrut. Kemudian di Q2 ada piloting, seed-nya harus siap, site-nya harus siap dulu. Kemudian alumni harus fundraising gitu. Ada tuh sekarang udah banyak jadi direktur fundraising CSR itu kan bertebaran di angkasa. Tinggal kita turunkan kepada teknik elektro gitu. Kemudian student mulai ada transfer knowledge. Kemudian kita Q3 udah launching gitu. Jadi harus siap ini EV Live Laboratory gitu karena ini akan jadi knowledge management. Kemudian alumni getting komitmen untuk use case dari industri. Use case-nya apa? Mungkin ada yang kerja di Gojek, mungkin ada yang kerja di Grab, mungkin ada yang kerja di Jogja itu ada sahabat Jogja atau apa kayak gitu. Nah, itu kita bikin gitu bahwa kita bisa menyediakan motor listrik gitu. Sewanya berapa? 3.000. Terus terang kita sudah bicara ini teman-teman di tim sukses saya itu udah bicara sama pengusaha motor listrik gitu. Kita jadi tahu gitu sehari itu 3.000 itu motor listrik, sak listrik kayak gitu. Baterai ini pakai baterai swap gitu. Itu udah ada 3.000. Nah, kemudian running live lab, para student ini harus running di live lab untuk research sama sustainability kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat accelerating ini. Jadi knowledge management, kemudian ya alumni ini harus bikin social impact, kemudian juga monetizing, jangan lupa monetizing. Saya setuju tuh sama kandidat-kandidat yang dahulu gitu. No money, no honey gitu kan. Nggak ada duit ya nggak ada semut lah gitu kan. Kemudian yang student tentu managing live lab sebagai self-funded workshop. Kita berharapkan workshop ini akan self-funding gitu. Wow, itu keren banget menurut saya sih. Nah, ini gimana ini? Waktu itu saya ditanya tim sukses, ini gimana cara mewujudkannya gitu. Ini siapa nih yang harus mewujudkannya? Monggo, next-nya. Next. Nah, menurut saya ya kolaborasi. Kalau kita sendiri yang nggak bisa gitu. Ada kampus, mahasiswa, alumni sama industri, kita bersinergi. Yang jelas kita harus mendekatkan mahasiswa sama industri. Itu yang menjadi penting kita gitu. Karena apa sih yang kita perlukan yaitu alumni itu ya harus give back to our campus gitu. Nah, kalau beberapa program sih ya kita sudah di angkatan kami ada beasiswa, kemudian ada studium general dan macam-macam lah. Tadi sudah disebutkan juga teman-teman. Next-nya. Ini saya kira terakhir.
Nah, ini adalah, tadi sudah di-sharing. Ini adalah sedikit mengenai saya, keluarga saya. Keluarga saya anaknya 3, istri masih 1 gitu. Karena saya itu tadi saya suka fokus dan dalam gitu. Jadi istri 1, dan selain juga fokus dan dalam, saya nggak berani gitu. Istri saya galak. Terus kemudian kemudian kehidupan pribadi saya, kebetulan saya itu ketua RW di sini gitu. Jangan macam-macam ya, saya itu 5 tingkat di bawah Jokowi gitu kan. RW kabupaten sampai ke Jokowi itu saya 5 tingkat di bawahnya Jokowi gitu. Jadi saya stafnya negara ini gitu. Jadi itu yang mengenai saya. Tentu nanti kita sebar ini CV ini, mungkin nanti mohon maaf nih, saya sebelumnya mohon maaf kalau tim ses saya suka nyebar-nyebar CV saya. Di situ udah ada visi, udah ada misi, kemudian ada timeline kayak gitu. Saya kira itu Mas Danista untuk sharing saya, dan mohon maaf kalau saya salah-salah bahasa. Namanya juga kampanye, jadi ya kadang ada salahnya gitu. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya saya akan mengacak pertanyaan terkait peranan KT3MA dalam kehidupan alumni sosial dan masyarakat. Untuk Bapak Janur mungkin bisa menampilkan pertanyaannya. Baik, di bidang keaktifan, yaitu menurut Anda, bagaimana membuat sebanyak mungkin alumni tertarik untuk aktif di dalam KT3MA? Silakan untuk Iwan menjawab. Oke, ini gini nih, yang namanya hubungan itu kan 2 arah. Nggak mungkin hubungan itu 1 arah, itu kan nggak mungkin. Suara hilang. Iya, Bapak Iwan, suaranya menghilang. Jadi menurut saya, Putus-putus, Pak De. Ya, mohon maaf Pak Iwan, suaranya putus-putus. sampun dengeran Bapak Ibu. Ya, sudah. Monggo dilanjut, Pak Iwan. Jadi hubungan itu harus 2 arah gitu, alumni dan KTT, dan juga kampus harus 2 arah. Nah, menurut saya yang paling penting adalah apa yang bisa diberikan KTT kepada alumni, itu dulu gitu. Menurut saya talent pooling itu penting banget. Jadi talent pooling itu kita itu harus tahu. Hilang. Mohon maaf, suaranya hilang lagi ya. Sekarang udah masih ada. Udah Sudah. kedengeran. Sudah. Oke, maaf ya, this is uncontrollable disruption gitu. Jadi menurut saya sih yang namanya hubungan harus 2 arah. Tadi saya ulang lagi bahwa KTT ini juga harus melakukan nurturing terhadap alumni gitu. Kita harus talent pooling gitu. Jadi alumni ini sekarang ada di mana gitu. Terus terang waktu saya kerja di BRI, ketika saya cabut dari BRI sebagai EVP, yang pertama kali saya usulkan adalah lulusan UGM, namanya Yudi. Jadi Yudi itu adalah lulusan teknologi pertanian gantiin saya gitu. Dan sekarang dia di BRI itu sudah EVP gitu. Jadi memang hal itu penting untuk membuat sekeliling kita itu bahwa anak-anak elektro khususnya atau anak UGM itu harus naik gitu. Ketika itu dirasakan, bahwa hubungan itu dirasakan, saya yakin alumni-alumni akan balikin lagi ke kampus, balikin lagi ke KTT. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah logistik pool. Kita tuh jarang ngumpul, terus kemudian bilang, aku tuh punya ini, kalian butuh apa? Atau aku butuh apa, kalian punya apa? Gitu. Nah, itu sangat jarang gitu. Ini harus diperbanyak gitu. Kita kumpul dan nggak usah malu-malu gitu. Aku butuh ini nih, gitu. Ada nggak yang punya gitu. Jadi itu penting menurut saya. Jadi itu ya, yang penting adalah this is a bidirections relationship, harus saling menguntungkan, karena kalau alumni itu nggak merasa untung, ya mereka nggak akan join gitu. Kita tahulah orang kan selalu tanya what's in it for me gitu. Selain emosi, tentunya kita mainkan emosi. Dari saya cukup itu, teman-teman. Jawabannya, mohon maaf kalau kurang pas.
Baik, tadi jawaban dari Pak Iwan ada dua. Yang terpenting adalah hubungan dua arah di mana harus saling menguntungkan baik alumni maupun KTT Gama. Yang Nah, pertama bisa dilakukan dengan apa yang bisa diberikan KTT Gama oleh alumni, kemudian adanya logistik pool, jadi bisa sharing antara ya, apa yang dibutuhkan alumni maupun apa yang bisa diberikan alumni. Seperti itu. Baik, di sini sudah ada dua pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Pak Arianto, saya persilahkan. Terima kasih. Kedengeran suaranya? Sudah, Pak. Saya tertarik dengan 4 eng-nya nih Mas Iwan. Terutama di luar eng yang keempat, invest. Invest itu jadi urutan terakhir gitu kalau menurut saya, karena bukan yang tersulit, justru sekarang jadi yang termudah untuk cari duit. Masalahnya tinggal menarik apa enggak yang mau diengkan di yang keempat. Nah, saya tertarik dengan eng yang ketiga tuh Mas Iwan, namanya genah ya kalau nggak salah. Nah, untuk jadi genah itu ternyata nggak gampang. Saya masih konsisten dengan komentar saya ke Mas Arief HP tadi bahwa mewujudkan itu nggak gampang. Contoh apa yang dilakukan angkatan Mas Iwan itu luar biasa, tapi banyak orang yang nggak tahu, termasuk saya juga nggak tahu, padahal cuman beda satu angkatan. Nah, kali ini kita ada di puluhan angkatan, kalau dari data yang kemarin dikumpulkan dari 80-an sampai kepala 21 gitu, ada kepala 20-an gitu angkatannya. Nah, itu mungkin PR ngumpul yang pertama itu yang paling sulit untuk dilakukan. Nah, saya pengen Mas Iwan cerita strategi untuk membuat ngumpul itu gimana sebelum nanti sampai lompat ke yang ketiga namanya genah gitu. Kalau soal nginvest saya malah nggak khawatir. Insya Allah di setiap angkatan untuk setiap kali ada penggalangan dana itu tidak pernah ada kesulitan gitu. Mungkin itu Mas Iwan komentar saya, sukses selalu, dan saya pikir semua kandidat sangat baik dalam memaparkan programnya. Jadi siapapun yang nanti terpilih harusnya kelima-limanya jadi ketua gitu. Masalah judulnya ketua 1 sampai ketua 5 ditambah ketua umum dan wakil ketua itu cerita lain. Itu Mas Iwan ya. Bagusan yang barusan loh Mas Iwan, gambarnya terbalik, kupluknya di bawah itu lebih bagus. Ini malah jadi nggak ganteng ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sih, memang ngumpul itu memang pertama itu ya tentu reuni lah pertama gitu, reuni gitu, ya tentu reuni ini yang penting gitu. Namun balik lagi ke Mas Didit gitu, yang tadi gitu, bahwa saat ngumpul itu ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya. Tadi di pertama saya ngumpul itu udah orang ini kita bermanfaat. Lu silakan ngide deh gitu. Ngide gilamu kita akan tindak lanjutin. Sehingga kita itu sudah we are start from the end. End-nya itu kita bakal nginvest. Gitu. Nah kalau end-nya kita bakal nginvest itu orang udah ngelihat ujungnya. Kita tarik ke depan. Pertama untuk nginvest ini yang ngumpul. Ngumpul itu apa? Harus ngelihat manfaatnya. Yaitu depan ada apa? Gitu. Depan itu ada nginvest tadi gitu. Yang mau invest ya nginvest. Invest itu bukan cuma duit ya. Kita nanti ilmu dan macam-macam gitu. Nah kalau kita sudah punya nawa itu di depan tadi, saya kira ngumpul ini udah bukan masalah. Gitu. Jadi ngumpul udah masalah. Jadi menurut saya yang penting kita itu tahu dan ngasih satu nawa itu yang baik ketika kita mau ngumpul gitu. Nah, saya kira makanya tadi why-nya adalah saya setuju Mas, ini 91 Investama ini memang baru di dalam angkatan kami, makanya kita pengen bawa itu ke KTT Mas. Nah, why-nya adalah kami yakin nanti di KTT kita itu kita bisa lebih memperkenalkan yang 91 Investama tadi dan platform Cipta Elektro Nusantara Terpadu. Ini singkatannya bagus banget. Itu Mas, jadi what's in it for me-nya penting, Mas Didit. Makasih sekali Mas Didit pertanyaannya. Sip. Sun. Monggo Mbak Amirah. Suaranya belum. Mohon maaf Pak, jadi di sini ada pertanyaan dari Pak Husna. Matur nuwun Pak Iwan atas paparannya, idenya menarik dan sangat praktikal. Dari paparan tadi, timeline-nya dilakukan 1 tahun.
Sementara untuk lama jabatan ketua periode ini sampai tahun 2026. Pertanyaannya adalah, kira-kira program apa selanjutnya setelah tahun 2023, Pak? Seperti itu. Silakan Bapak Iwan untuk menjawab. Oke, setelah tahun 2023 ya, ini Ya. sebenarnya antriannya udah banyak. Kita itu kemarin solar energi itu akan menjadi salah satu fokus kami gitu. Jadi EV itu adalah kenapa kita fokus ke EV dan motor aja. Karena kami percaya bahwa motor itu impact-nya bagus sekali buat grassroots. Sehingga impact terhadap orang-orang ini bagus sekali. Kemudian kita juga sudah nyiapin berangkat ke mobil. Nah, mobil ini it will give an impact gitu. Setelah mobil, tadi Mas Arief kan di PLN, mungkin kita akan giatkan solar panel gitu. Yang jelas kedepannya saya sih percaya people, profit itu sudah ada. Tapi ke depan kita harus tetap planet yang harus kita bicarakan, yaitu solar energy, electric vehicle untuk mobil. Nah, ketika kita mau menyelamatkan planet, kita nggak bisa sendiri. Kita berharap sinergi antara alumni, sinergi antara university, sinergi terhadap industri, itu bisa berjalan dengan baik. Kedepannya 2023. Setelah 2023, kita akan, apa tadi ada komen nyalon gubernur DKI katanya. Enggak lah, saya enggak tertarik sama DKI, sama politik. Jadi kayak gitu teman-teman, kita yang jelas kita akan stick kepada grand design kita, we save the planet, gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Mungkin saya buka sesi satu lagi, ada yang ingin bertanya? Mbak Mira tuh Pak Warsono, Oh iya, Pak. raise hand, Mbak. Pak Warsono dipersilakan untuk Oke, pertanyaannya kepada Pak Iwan. terima kasih Pak Iwan, luar biasa presentasinya. Menarik. Saya ingin tanya saja, KTT ini akan mengurusi dalam tanda petik ya, angkatan yang begitu banyak ya, yang muda sampai yang sudah sangat senior ya. Tentu memiliki interest, memiliki keinginan dan macam-macam yang berbeda-beda. Nah, bagaimana bisa mengakomodir itu ya? Karena pasti yang sudah tua-tua dengan yang masih muda kan punya keinginan ngumpul itu yang berbeda-beda. Bagaimana Mas Iwan bisa mengintegrasikan gitu, biar semuanya mendapatkan manfaat kira-kira gitu. Makasih Pak. Betul sangat Mas Warsono. Jadi ini pengalaman saya ya dalam memanage perusahaan. Engagement survey itu 30% itu udah luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan 30% dari alumni, 20% itu udah bagus, tapi 30% sudah luar biasa. Kalau kita bisa mengumpulkan 30% aja orang yang benar-benar passion di dalam EV ini, saya kira kita bisa. Dan saya itu percaya, kalau visi itu kan apa yang ada di kepala kita. Tapi kalau misi itu bisa dititipkan, Mas. Jadi misi itu kayak gini, kita misalnya ya, kita mau nyerang suatu negara. Kan enggak semua warga negara ini berangkat nyerang negara itu. Tapi kita titipkan visi kita kepada talent-talent yang kompeten, kepada talent-talent yang mengerti mengenai hal itu gitu. Jadi kami sih berharap kita titipkan misi kita kepada talent-talent yang memang berkompeten nanti di dalam, misalnya kalau saya ya electric vehicle, motor. Nah, 30% aja orang engage itu udah luar biasa. Yang 70% ngapain? Yang penting yang 70% ini enggak gundeli, Mas. Nah, itu di perusahaan itu kan sering tuh orang yang gundeli itu. Wah, itu berat banget itu. Kalau ada yang gundelin 10% aja berat banget. Nah, 70% ini ya kita tuturi handayani gitu. Jadi 20% ing ngarso sung tulodo, kemudian sisanya ing madyo mangun karso, yang kelompok ketiga adalah tuturi handayani. Nah, kalau menurut saya sih usia saya itu harusnya udah tuturi handayani gitu. Jadi ini filosofi yang saya usung terus-menerus, nggak perlu Kotler, nggak perlu apapun. Jadi ada satu
filosofi dari Indonesia yang ing ngarsa sung tulodya, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, kita bersatu padu membentuk barisan kompeten, kita titipkan misi kita kepada orang-orang yang kompeten, jalan Mas. Jadi itu Mas, kalau menurut saya kompeten orang itu menurut saya 30% dari total ekosistem itu udah bagus banget. Itu Mas Warsono. Jadi saya nggak muluk-muluk nanti semuanya ikut kerja gitu, nggak, 30% aja udah cukup untuk kita titipkan misi kita. Kayak Kopassusnya, gitu kan, kita kalau perang Kopassus saja yang suruh perang, kita di rumah bayar pajak gitu. Nah ini bayar pajak ini penting nanti fundraising. Gitu Mas Warsono, makasih sekali. Maaf agak panjang itu penjelasannya. Baik, terima kasih jawabannya dari Pak Iwan. Bagaimana Pak Warsono, sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iwan atas pemaparan visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Dan kok Bapak sih, Mbok Mas itu loh. Tadi Mas. Matur nuwun. Terima kasih teman-teman semua. Saya sih berharap saya setuju sama Mas Didit ya. 5 ketua gitu. Karena hebat-hebat semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.